Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Bayangin deh kalau kamu jadi bocah nolep yang kerjaannya main game tiap hari, tapi secara tiba-tiba kamu ditransfer nih ke dunia misterius di mana di sana kamu bakal dipaksa bertanding dalam berbagai macam permainan sadis supaya bisa tetap hidup. Nah, ini adalah sekilas cerita dari series Alice in the Borderland Season 1. Dan buat kamu yang penasaran tentang cerita lengkap dari series ini, tonton video kali ini karena di BCU Ceritain kali ini gue bakal nge-recap seluruh alur cerita dari series Alice in the Borderland. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Dika, ini dia recap series Alice in the Borderland Season 1. Game on! Series ini dimulai dengan menceritakan kisah seorang pemuda nolep, pengangguran dan juga hobi banget main video game bernama Arisu Ryohei. Di mana Arisu sendiri di series ini diceritakan tidak bahagia di rumahnya karena ayahnya lebih menyayangi adik laki-laki Arisu dan juga selalu membanding-bandingkannya dengan adiknya. Apalagi setelah kematian ibunya yang membuat Arisu sekarang jadi tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya dan hanya dianggap sebagai parasit di rumah. Arisu yang tidak betah di rumah karena dianggap sebagai beban keluarga kemudian pergi keluar rumah dan berencana untuk menginap dan bermain bersama sahabat dekatnya sejak sekolah yaitu Daikichi Karube dan juga Chota Segawa. Dimana di series ini Karube diceritakan sebagai seorang pelayan di sebuah bar yang punya hubungan dekat dengan cewek bosnya sendiri. Sampai suatu hari hubungan selingkuh mereka akhirnya ketahuan sama bosnya dan Karube akhirnya dipecat dari bar tempatnya bekerja. Sedangkan Chota di series ini diceritakan sebagai seorang pegawai kantoran yang memiliki ibu yang sangat percaya kepada suatu sekte keagamaan yang punya tujuan untuk membersihkan bumi dari pengaruh jahat. Tapi ternyata sekte ini malah terus memeras ibu dari Chota yang membuat ibu Chota harus terus meminjam uang kepada Chota untuk didonasikan kepada sekte. Bahkan ibunya Chota sampai rela diperkosa oleh para petinggi dari sekte ini dengan alasan untuk bisa menyelamatkan bumi. Berikutnya Arisu lalu bertemu Chota dan juga Karube di depan stasiun Shibuya, di mana mereka kemudian mulai membuat keonaran bersama dan mengganggu lalu lintas yang ada di Shibuya. Sampai-sampai mereka akhirnya dikejar oleh polisi dan terpaksa harus bersembunyi di toilet bareng-bareng. Di mana di saat yang bersamaan muncul suatu insiden ledakan semacam kembang api yang membuat seluruh listrik di kota Tokyo menjadi mati dan secara misterius membawa mereka ke sebuah dunia paralel di Tokyo yang kelihatan sepi dan juga tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya yang nantinya akan kita kenal sebagai Borderland. Mereka lalu mencoba mencari petunjuk tentang dunia ini, di mana dalam prosesnya mereka kemudian malah diarahkan ke sebuah gedung tempat diadakannya sebuah permainan berbahaya yang wajib banget mereka ikutin, kalau enggak mereka semua akan mati. Ternyata gak cuma mereka loh yang masuk dalam gedung ini. Ada juga dua wanita lain yang juga secara terpaksa ikut dalam permainan berbahaya ini. Dimana salah satunya adalah seorang wanita bernama Saori Shibuki, seorang pegawai biasa dari sebuah perusahaan teknologi bernama Cyberbank yang kemudian direkomendasikan jadi asisten kepala pengembangan AI di perusahaan itu setelah dia skidi papap sama kepala pengembangan AI ini sendiri. Saori yang sepertinya sudah berpengalaman mengikuti game berbahaya ini sebelumnya kemudian memberitahu mereka kalau sekali mereka memasuki arena permainan, mereka tidak akan bisa keluar dari arena permainan ini sampai mereka bisa menyelesaikan permainan ini atau gagal dalam permainan dan akhirnya mati. Nah, permainan yang ada di Borderlands sendiri sebenarnya terbagi dalam beberapa kategori permainan seperti kartu wajik yang menyimbolkan permainan kecerdasan, kartu sekop yang menyimbolkan permainan kekuatan, kartu hati yang menyimbolkan permainan pengkhianatan dan juga perasaan, dan juga kartu keriting yang menyimbolkan permainan tim. Di mana setiap kategori permainan itu punya level yang bermacam-macam dari mulai kartu 1 sampai dengan kartu king, di mana semakin besar nominal kartunya maka akan semakin besar juga tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh para pemain dalam permainannya nanti.
Selain itu, nominal kartu ini juga nantinya bakal menentukan jumlah visa atau izin tinggal para pemain di Borderlands saat mereka memenangkan game itu. Dimana jika jangka waktu visa mereka habis, mereka nantinya bakal terbunuh oleh sebuah sinar laser yang dikeluarkan oleh Game Master. Nah, kembali ke permainannya, Arisu dan kawan-kawan akhirnya mendapatkan permainan 3 kartu keriting yang berjudul Dead or Alive, di mana mereka harus kabur dari gedung itu dalam batas waktu yang sudah ditentukan dengan memilih salah satu pintu yang benar dari 2 opsi pintu. Dan dengan keahliannya memecahkan permainan teka-teki dan juga perhitungannya yang matang dengan menggunakan denah gedung ini, Arisu akhirnya bisa memenangkan permainan ini bersama dengan Chota, Karube, dan juga Shibuki. Namun sayang salah satu gadis yang ikut bermain bersama mereka akhirnya mati karena memilih pintu yang salah di awal permainan. Berikutnya, setelah menyelesaikan permainan ini, mereka semua akhirnya bisa mendapatkan visa 3 hari untuk bisa tetap tinggal di Borderlands. Dan juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri, salah satu orang yang mati karena sinar laser saat visa tinggalnya di Borderlands sudah habis. Yang akhirnya membuat mereka menyadari bahwa mereka harus tetap bermain permainan berbahaya ini untuk bisa mendapat visa dan juga memperpanjang jangka waktu hidup mereka di Borderlands. Selanjutnya, Arisu dan juga kawan-kawan lalu memutuskan untuk tinggal di tempat yang sama dan juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di Borderlands. Sampai akhirnya Arisu dan Karube kemudian memutuskan untuk ikut permainan lain di Borderlands supaya bisa memperpanjang visa hidup mereka, sementara Shibuki tetap tinggal bersama Chota dan merawat Chota yang menderita luka bakar dari permainan sebelumnya. Di mana dalam prosesnya, Shibuki kemudian mencoba untuk menipu Chota supaya berada dalam pihaknya dengan rela skidi pop-up sama Chota saat mereka ditinggal Arisu dan juga Karube yang join ke permainan lain. Emang hoki sih ini anak. Nah, lanjut lagi di tempat lain, Karube dan juga Arisu akhirnya menemukan sebuah arena permainan baru di sebuah komplek apartemen, di mana di sana mereka bertemu dengan pemain baru seperti Morizono Aguni, seorang tentara pertahanan Jepang, Yuzuha Usagi, seorang pemanjat tebing, Shuntaro Chishiya, seorang murid kedokteran, Nitobe, seorang sales perumahan, Kodai Tata, seorang pekerja bengkel, dan pemain lainnya yang tidak diketahui namanya, di mana di sana mereka bermain permainan kartu 5 skop yang berjudul Kejar-Kejaran. Yaitu sebuah permainan di mana pemain harus lari dari para pengejar dan menemukan zona aman yang terletak di salah satu kamar yang ada di apartemen itu dalam jangka waktu 20 menit. Permainan ini sendiri akhirnya selesai setelah Arisu, Chishiya, dan juga Usagi bekerja sama untuk menemukan ruangan ini. Di mana sesampainya mereka ke ruangan ini, Arisu dan juga Usagi kemudian mengalahkan penjaga yang ada di sana dan menekan tombol darurat yang ada di ruangan itu yang secara langsung menghentikan bom yang bakal meledak di bangunan apartemen dan malah memicu peledak yang ada di leher para pengejar yang membuat mereka seketika mati. Setelah permainan selesai, Chishiya kemudian menemukan sebuah petunjuk kertas yang mempunyai gambar lingkaran dengan garis-garis tidak beraturan, yang artinya masih jadi misteri dan juga belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Sementara itu, teman Arisu, Karube, juga menemukan sebuah petunjuk dari radio HT yang memberikan pesan suara untuk kembali ke beach, di mana hal ini tentunya jadi petunjuk bagi Arisu dan kawan-kawan untuk menemukan keberadaan tempat bernama beach yang mungkin saja menyimpan petunjuk tentang apa yang terjadi dan juga jalan keluar dari dunia Borderlands ini. Keesokan harinya, Shibuki dan juga Chota yang visa hidupnya berakhir hari itu akhirnya mau tidak mau harus mencari permainan baru untuk memperpanjang visa mereka. Dimana dengan ditemani Arisu dan juga Karube, mereka semua akhirnya pergi ke sebuah kebun raya untuk ikut dalam permainan selanjutnya, yang ternyata adalah permainan kartu 7 hati yang berjudul Hide and Seek. Sebuah permainan yang mirip dengan petak umpet yang melibatkan 4 orang sebagai pemainnya, yaitu 3 orang akan menjadi domba dan 1 orang akan menjadi serigala, di mana posisi serigala ini nantinya akan berubah setiap kali mereka melihat seseorang menggunakan device facial recognition yang dipakai di kepala mereka.
Nah, siapa aja yang bisa jadi serigala sampai waktu permainan habis, maka dialah yang akan jadi pemenang dan jadi satu-satunya orang yang akan tetap hidup setelah permainan ini. Dan akhirnya permainan ini selesai dengan kemenangan dari Arisu setelah Chota menahan Shibuki untuk tidak mengejar Arisu dan juga mengorbankan dirinya sendiri bersama Karube supaya Arisu bisa tetap hidup. Meski Arisu masih bisa selamat dan hidup dari permainan ini, tapi trauma tentang kematian sahabatnya yang mengorbankan diri dalam permainan hide and seek malah membuat Arisu jadi sangat depresi dan tidak mau melanjutkan hidupnya lagi di Borderland. Di mana keesokan harinya saat Arisu berada dalam masa sekaratnya, dia kemudian diselamatkan oleh Yuzuha Usagi, gadis pemanjat tebing yang sebelumnya ikut bermain dalam permainan kartu 5 skop atau kejar-kejaran bersama Arisu dan juga Karube. Di mana Usagi kemudian merawat Arisu di tempat tinggalnya dan berhasil meyakinkan Arisu untuk tetap hidup di Borderland, dan sejak saat itulah Arisu kemudian mulai bersahabat dan juga bekerja sama untuk bisa tetap hidup dengan Usagi. Arisu dan Usagi kemudian mencoba mencari permainan baru di Borderland, di mana di suatu malam mereka akhirnya menemukan sebuah permainan di sebuah terowongan underpass dengan kategori 4 keriting yang berjudul distance atau jarak. Permainan ini sendiri mengharuskan pemainnya untuk tetap bertahan hidup dan mencapai tujuan dalam batas waktu 120 menit. Di mana dalam permainan ini, Arisu dan Usagi kemudian bertemu dengan 3 orang sahabat, yaitu Yamane, Seizan, dan juga Takuma, yang sudah berhasil melewati 4 permainan sebelumnya secara bersama-sama. Mereka yang menganggap kalau garis finish dari game ini bisa ditemukan di ujung terowongan, akhirnya memulai untuk lari dari titik start mereka yang ada di sebuah bus. Dimana sebelum mereka lari, ketiga sahabat yang ditemui oleh Arisu dan Usagi di permainan ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sahabat mereka Takuma di bus karena kondisi kakinya yang terkilir dan tidak memungkinkan dirinya untuk lari dari permainan ini. Dalam perjalanannya menuju garis finish, mereka kemudian diserang oleh seekor macan kumbang besar yang dilepaskan dalam permainan, di mana macan kumbang ini akhirnya membunuh salah satu dari mereka, yaitu Seizan, yang mengorbankan dirinya supaya Yamane, Usagi, dan Arisu bisa mencapai garis finish. Sampai akhirnya Arisu kemudian menyadari bahwa sebenarnya bus yang ada di titik start mereka sebenarnya adalah garis finish sebenarnya dari permainan ini, dan sadar kalau Usagi dan juga Yamane ternyata berlari ke arah yang salah. Nah, dengan menggunakan solar yang dia temukan di sebuah motor diesel, Arisu dengan bantuan Takuma kemudian bergegas untuk menggerakkan bis itu dan mencoba untuk menjemput Yamane dan juga Usagi yang berada di ujung terowongan. Namun sayangnya mereka hanya berhasil menyelamatkan Usagi karena Yamane akhirnya terjatuh di jalan dan kemudian tersapu bersih oleh gelombang air yang datang ke arah mereka. Permainan pun berakhir dan sekarang Usagi, Takuma, dan juga Arisu kini bisa tetap hidup dan mendapatkan tambahan visa 4 hari untuk bisa tetap hidup di Borderland. So, itu dia sebagian cerita dari series Alice in the Borderland Season 1. Dan karena durasinya agak panjang, kita bakal lanjutin nih cerita dari series ini di video part 2 nanti ya. So like, share video ini kalau kamu suka, dan komentar untuk detail-detail penting yang gue lewatkan. Subscribe juga untuk konten-konten menarik lainnya, dan follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao!